Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati, kelas 1O. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang hakikat manusia. Di sini, saya menjadi moderator sekaligus pemateri 1. Hak hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofis, normatif. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologinya. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual saja. Wujud sifat hakikat manusia pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensi dengan maksud menjadi masukan membenahi konsep pendidikan. Sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, Profesor Dr. Umar Tirtaharja, DKK, menyatakan. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kemampuan bereksistensi perlu dibina. Yang keempat, kata hati. Yang kelima, moral dan tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Baiklah, jika kurang jelas, silakan tanyakan di akhir presentasi nanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maharani. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya. Kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak diri dengan dirinya sendiri, sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang ada pada dirinya serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya juga. Kemampuan memahami potensi-potensi dirinya seperti ini, peserta didik harus mendapat pendidikan dan perhatian yang serius dari semua pendidik supaya dapat menumbuh kembangkan kemampuan mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menebus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, manusia dapat menembus ke sana dan ke masa depan. Dan kemampuan bereksistensi perlu dibina. Melalui pendidikan, peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu serta mengembangkan imajinasi kreatifnya sejak masa kanak-kanak. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, beli hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Untuk melihat alternatif mana yang terbaik perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Orang yang memiliki kecerdasan akal budi disebut tajam kata hatinya.
Tujuannya agar orang memiliki keberanian berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam, sehingga mampu menganalisis serta membedakan mana yang baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Moral dan tanggung jawab. Jika kata hati diartikan sebagai pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Untuk mengetahui jarak tersebut harus ada aspek kemauan untuk berbuat. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukan. Wujud bertanggung jawab sendiri bermacam-macam. Ada yang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Bentuk tuntunannya adalah penyesalan yang mendalam atau tanggung jawab kepada masyarakat. Bentuk tuntunannya adalah sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukum, penjara, dan lain-lain. Tanggung jawab kepada Tuhan, bentuk tuntunannya adalah perasaan, berdoa, dan terkutuk. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung keterikatan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Putri Nadila, yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah merupakan integrasi dan segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya, dan dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu yang merupakan menyenangkan ataupun yang merupakan kepahitan menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut dengan kebahagiaan. Selanjutnya, definisi hakikat manusia. Pada pembahasan ini telah diuraikan sifat hakikat manusia. Pada bagian ini, hakikat tersebut akan dibahas lagi dengan dimensi-dimensinya atau titik dari sisi lainnya. Akan ada 4 dimensi, yaitu pertama, dimensi keindividualan, kedua, dimensi kososialan, ketiga, dimensi kesusilaan, dan terakhir, dimensi keberagaman. Sekian dari saya dan kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.